Seperti biasa, selamat datang di Retail Story Film. Berawal dari rasa ingin tahunya manusia mengenai sebuah tempat yang belum pernah terjamah oleh manusia sebelumnya. Sekelompok manusia melakukan penelitian dan datang ke sana dengan membawa sebuah kerusakan seperti meledakan permukaan tanah sehingga mengusik penghuni asli tempat tersebut. Lantas, seperti apakah keseruan dari film ini? Buah singkong ketabrak molen, dan inilah Kong Skull Island. Berlatar belakang pada saat Perang Dunia Kedua pada tahun 1944 di sebuah lokasi yang berada di Pasifik Selatan, terlihat seorang letnan bernama Hank Marlowe yang beruntung berhasil selamat dari kecelakaan pesawatnya yang tertembak jatuh oleh musuh. Sementara itu, seorang tentara berkebangsaan Jepang bernama Gunpei Ikari ternyata juga terjatuh dan mendarat di tempat yang sama. Yang karena mereka berdua ini adalah musuh, perkelahian pun tak dapat terelakkan. Perkelahian terus berlanjut dengan adegan kejar-kejaran saling jual beli serangan hingga akhirnya di tengah pertarungan sengit tersebut muncul sesuatu yang sangat besar dari dasar tebing. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah seekor monyet raksasa atau yang biasa kita kenal yaitu Kong. Beralih pada tahun 1973 di Washington DC, seorang bapak-bapak pejabat bernama Miranda dan seorang ahli biologi yaitu Justin Brooke terlihat tengah menemui Senator Wills untuk memintanya mendanai proyek ekspedisi mereka ke lokasi baru yang ditemukan yaitu Skull Island, di mana pulau tersebut terkenal akan keganasan iklimnya yang telah banyak menghilangkan kapal dan pesawat yang memasuki daerah tersebut. Ternyata Wills tidak begitu tertarik dengan ide tersebut, namun Randa bersikeras membujuknya dan Brooke memberitahukan jika mereka tidak melakukannya maka akan ada kelompok lain yang akan meneliti tempat tersebut dalam 3 hari ke depan. Tanpa disangka, Wills akhirnya tertarik lalu setuju untuk membiayai ekspedisi ini. Dan sebelum pergi, Randa juga meminta pengawalan kepada Wills untuk memastikan keamanan mereka selama menjalani ekspedisi. Di lain sisi, di sebuah pangkalan militer Angkatan Udara Amerika yang berada di Vietnam, seluruh pasukan tentara yang dipimpin oleh Price dan Packard ditarik kembali ke Amerika dikarenakan perang yang telah mereda. Dan itu artinya Packard sendiri akan bersiap untuk menjalani masa pensiunnya. Saat malam tiba, di saat mereka hendak naik ke sebuah pesawat tanpa diduga, Packard mendapati panggilan telepon dari Jenderal Hope yang memintanya untuk ikut dalam ekspedisi meneliti sebuah pulau yang belum terpetakan yaitu Skull Island. Dan dengan senang hati, Packard pun menerima misi tersebut. Beralih ke Saigon, terlihat Randa dan Brooke tengah mendatangi seseorang bernama James Conrad di sebuah bar untuk memintanya memandu mereka dalam misi ekspedisi Skull Island. Karena diketahui James memiliki keahlian dalam hal ekspedisi wilayah yang belum pernah terpetakan sebelumnya, lantas James pun bersedia asalkan dibayar 5 kali lipat. Serta jika ekspedisi ini berhasil dan mereka berhasil selamat, James menuntut bonus dan dengan senang hati Randa pun menyetujuinya. Di tempat lain, seorang fotografer bernama Mason Weaver sedang mencetak foto-foto yang diambilnya saat terjadi konflik di Vietnam. Tidak lama kemudian, Mason Weaver juga mendapati tawaran untuk bergabung ke proyek ekspedisi Skull Island. Singkat cerita, akhirnya seluruh tim berkumpul di Bangkok tepat di sebuah dermaga dan akan segera menuju Pulau Tengkorak atau Skull Island. Di atas kapal, briefing pun berlangsung yang mana membahas mengenai misi ekspedisi yang dipimpin oleh seorang laki-laki bernama Victor sebagai pengawas lapangan dan asistennya yaitu Steve bertugas sebagai penyedia data. Victor lalu menceritakan semua hal yang diketahui tentang Skull Island. Di tengah misi ini juga dihadiri oleh seorang ahli biologi bernama Nonasan dan rencananya mereka akan meledakkan permukaan tanah untuk pemetaan di pulau tersebut, sementara Brooke membahas mengenai apa yang akan mereka harapkan ditemukan di Skull Island. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di hadapan badai yang menyelimuti Skull Island. Packard bersama pasukannya mulai bergerak membawa tim ekspedisi menggunakan helikopter menerobos badai tersebut, dan yang terjadi tanpa melewatkan momen, Weaver langsung menggunakan kameranya untuk mengabadikan keindahan yang ada di Skull Island. Sementara para tentara mulai menjatuhkan beberapa bom yang berhasil menciptakan ledakan-ledakan di berbagai titik. Namun tiba-tiba
Kong muncul lalu mengamuk dan menghancurkan helikopter-helikopter yang telah membuat kegaduhan di tempat kediamannya. Beruntung Packard bersama beberapa anak buahnya masih ada yang berhasil selamat setelah mendarat dengan brutal akibat amukan Kong. Dan terlihat dari mata Packard menaruh dendam serta amarah kepada Kong yang telah menghabisi banyak pasukannya. Setelah semua tim bersatu kembali, tanpa diduga akhirnya Packard berhasil bertemu Randa sambil menodongkan senjata berniat ingin mengetahui apa sebenarnya tujuan Randa membawa mereka semua mendatangi pulau ini. Randa akhirnya mengakui jika dia sudah lama mengetahui keberadaan monster seperti Kong dan dia terus berupaya mencari bukti untuk organisasinya yang bernama Monarch, namun tidak ada satupun yang mempercayainya. Hingga tibalah hari ini Kong muncul tepat di depan mata mereka semua. Sementara di sisi lain, Victor Brooks, Sun Slipko, dan pemimpin mereka yaitu James Conrad, mereka pun terus berjalan menelusuri hutan menuju titik penjemputan yang telah mereka tentukan sebelumnya agar bisa bertemu dengan tim yang lainnya. Di perjalanan, mereka juga membahas mengenai Hollow Earth atau bumi berongga yang terdapat di pulau ini. Dan makhluk monster yang mereka percayai hidup di pulau ini semuanya berasal dari sana. Namun tiba-tiba tempat terduga muncul sesuatu dari dalam air yang ada di dekat mereka. Seekor bison raksasa muncul tepat di hadapan mereka. Dengan repliknya, Slipko langsung mengarahkan senjatanya kepada makhluk tersebut, yang mana James langsung memintanya untuk menurunkan senjata, dan benar saja makhluk tersebut hanya diam bergeming lalu berpaling dan meninggalkan mereka begitu saja. Sementara itu, rombongan Packard terlihat tengah melewati hutan bambu yang sangat lebat. Tanpa diduga, sesuatu seperti laba-laba raksasa menyerang mereka semua dan berhasil menghabisi beberapa orang dari pasukan Packard. Mereka semua pun melakukan perlawanan sebisanya dan beruntung mereka berhasil menghabisi makhluk tersebut dengan serangan terakhir yang diselesaikan oleh Preston Packard. Sementara di lain sisi, James dan kawan-kawan mereka terkepung oleh kerumunan kelompok suku Iwi penduduk asli Skull Island. Di saat keadaan saling bersih tegang, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang berpenampilan seperti manusia modern dan dia adalah Letnan Hank Barlow yang ada di awal film dan kini telah hidup membaur bersama suku Iwi. Dia menjelaskan bahwa mereka tidak berbahaya dan keadaan pun kini kembali terkendali berkat bantuan Hank. Untuk itu, mereka semua dibawa ke tempat aman yaitu menuju tempat kediaman suku Iwi. Sementara itu, Chapman yang tengah membersihkan lukanya di sebuah danau, tiba-tiba Kong melintas di hadapannya dan dia pun lalu bersembunyi di balik bebatuan. Namun di saat Kong tengah melepaskan dahaga dengan meminum air yang ada di sana, lalu tiba-tiba ekor gurita muncul menyerangnya dan sempat terjadi pertempuran beberapa saat yang berhasil dimenangkan oleh Kong. Kembali ke Hank, dia pun menjelaskan mengenai suku Iwi kepada rombongan James dan dia pun memperlihatkan sebuah tempat yang dianggap masyarakat suku Iwi sebagai tempat suci mereka. Di sana, Hank kembali menjelaskan bahwa Kong bagi suku Iwi ialah sebagai dewa pelindung kaum mereka karena telah banyak melindungi mereka dari keganasan makhluk yang bernama Skullcrawler yang telah membunuh suku mereka selama berabad-abad termasuk menghabisi para leluhur Kong. Hank menambahkan konon Skullcrawler akan tetap berada di bawah tanah sampai sebuah ledakan bermuatan seismik membangunkan mereka dan jika terjadi sesuatu kepada Kong maka Skullcrawler akan mendominasi pulau tersebut yang itu artinya bencana akan terjadi. Saat ini Skullcrawler yang muncul ke permukaan hanyalah Skullcrawler remaja yang berukuran tidak terlalu besar dan ada yang jauh lebih besar yang masih belum menampakkan wujudnya yang dia sebut sebagai The Big One. Selepas itu James mengajak Hank untuk keluar dari pulau tersebut. Mendengar itu, Hank lalu mengajak mereka semua menuju sungai untuk memperlihatkan sebuah perahu rakitannya bersama Gunpei Ikari di masa lalu. Satu-satunya halangan yaitu mesin perahu tersebut ternyata bermasalah dan Hank meminta bantuan James dan timnya untuk membantu membetulkan perahu tersebut. Sementara itu, terlihat Wiper tengah mengabadikan momen dengan memotret para penduduk suku Iwi yang nyaris tanpa ekspresi. Tiba-tiba dia mendengar suara dari luar benteng dan bergegas menuju sumber suara. Ternyata terdapat seekor bison raksasa yang tengah meraung akibat tertimpa reruntuhan sebuah helikopter. Tanpa berpikir panjang, Wiper lalu mencoba menyelamatkan bison tersebut yang berujung gagal. Namun tiba-tiba Kong pun berpaling dan pergi meninggalkan Wiper begitu saja. Dari sini Wiper menyadari jika Kong tidak akan menyerang manusia jika manusia tidak lebih dahulu mengganggunya.
Di sisi lain, Chapman yang tengah beristirahat sambil mencoba menghubungi rekannya melalui panggilan radio, tiba-tiba dikejutkan dengan seekor makhluk yang menyerupai sebatang pohon yang tengah ia duduki. Dia pun sempat beberapa kali menembaki makhluk tersebut, namun makhluk itu malah berpaling tanpa perlawanan karena rupanya ada sesuatu berada di belakang Chapman. Di saat Chapman menyadari adanya keanehan dan membalikan badannya, lalu yang terjadi... Keesokan harinya, James dan kawan-kawan ternyata berhasil memperbaiki perahu tersebut lalu berpamitan kepada masyarakat suku Iwi. Di perjalanan, tanpa diduga Slipcom mendapati panggilan oleh Packard melalui radionya dan dia memberitahu bahwa mereka juga sedang menuju utara pulau. Di setelah itu, Victor yang sedang lengah tiba-tiba diserang oleh sekawanan burung purba yang sangat ganas. Singkat cerita, akhirnya tim Packard dan tim James berhasil bertemu kembali. Tanpa membuang waktu, Packard langsung meminta seluruh tim untuk melakukan pencarian kepada Chapman yang berada di barat pulau terlebih dahulu sebelum meninggalkan pulau tersebut. Namun Hank menolak karena dia mengetahui area barat pulau adalah tempat yang sangat berbahaya. Packard yang tidak memperdulikan omongan Hank, dia pun bersikeras akan pergi ke sana bersama timnya serta diikuti oleh seluruh tim yang walaupun dalam keadaan terpaksa. Tanpa terasa, akhirnya mereka tiba di sebuah tempat yang mana di sana terdapat banyak tengkorak para leluhur Kong. Mereka lalu menelusuri tempat tersebut, namun atas kecerobohan salah satu dari mereka yang membuang puntung rokok sembarangan tanpa diduga memicu sebuah ledakan. Akibat ledakan tersebut juga memicu kemunculan para Skullcrawler yang membuat mereka berlari kocar-kacir lalu bersembunyi di balik tengkorak leluhur Kong. Skullcrawler lalu memuntahkan tulang berulang yang ada di dalam perutnya dan tanpa diduga salah satu dari muntahannya yaitu tengkorak kepala manusia yang terdapat tanda pengenal yaitu sebuah kalung. Dari sini James menyadari jika itu adalah kalung Chapman yang itu artinya Chapman telah tiada. Beberapa saat kemudian, setelah merasa Skullcrawler telah pergi, seluruh tim pun keluar dari persembunyian. Namun Randa malah membuat sebuah kesalahan dengan blitz kameranya yang memancing perhatian para monster yang sedang berkeliaran di sekitaran mereka. Skullcrawler lalu menyerang mereka semua dan membuat salah satu dari mereka terlempar mengenai tengkorak leluhur Kong lalu memicu sebuah ledakan dan menimbulkan gas beracun yang membuat keadaan semakin mencekam. Dan kini keadaan semakin rumit ditambah banyaknya burung-burung purba yang bermunculan yang mana juga ikut menyerang mereka semua. Hingga pada akhirnya di saat Skullcrawler hendak menyerang, tanpa diduga Weeper melemparkan sebuah korek api sehingga menyebabkan sebuah ledakan yang berhasil menewaskan Skullcrawler. Setelah itu, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dan di sini Hank memperingatkan jika mereka saat ini sedang berada di area berburu Skullcrawler, maka sebaiknya mereka kembali dan segera pergi meninggalkan pulau ini. Lagi-lagi Packard yang keras kepala membantah dan bersikukuh untuk pergi ke posisi Chapman. Melihat itu, James lalu memperlihatkan kalung Chapman dan memberitahukan bahwa Chapman telah tiada. Namun Packard tetap bersikeras ingin pergi ke sana karena rupanya dia mempunyai rencana lain yaitu berniat ingin menghabisi Kong dengan amunisi yang ada di sana. Tentu Hank, James, dan yang lainnya menentang rencana Packard karena mereka tahu bahwa Kong adalah penjaga pulau ini. Dan kini mereka pecah menjadi dua kubu yaitu kubu Hank, James, dan teman-temannya kembali ke titik penjemputan. Sementara Packard bersama pasukannya melanjutkan perjalanan ke arah barat mencari amunisi dan senjata yang ada di pesawat Chapman. Untuk mencari jalan kembali, James dan Weeper mencoba pergi ke dataran tinggi untuk memantau arah, sementara teman-temannya yang lain menunggu instruksi dari mereka berdua. Kembali ke kubu Packard, akhirnya mereka berhasil menemukan lokasi pesawat Chapman yang bermuatan senjata, lantas mereka pun langsung menyusun rencana untuk menjebak Kong lalu menghabisinya. Sementara James dan Weeper terlihat telah berada di sebuah tebing dan berhasil menemukan lokasi perahu mereka berada. Namun di antara kabut di depan mereka, tiba-tiba Kong muncul tepat di depan Weeper dan James. Di sini, Kong lagi-lagi membuktikan bahwa dia tidak akan menyakiti manusia jika manusia tidak mulai mengganggunya. Dan bahkan Weeper dengan tangannya berhasil menyentuh wajah Kong secara perlahan. Namun tiba-tiba sebuah ledakan terjadi, sontak Kong pun pergi ke sana dan ternyata itu adalah jebakan yang sudah disiapkan oleh Packard dan pasukannya. Kong akhirnya menemui mereka di sebuah danau yang ternyata sudah ditaburi bahan bakar dan sesuai rencana, Kong berhasil masuk ke dalam jebakan Packard. Sempat melakukan perlawanan, Kong berhasil menghabisi beberapa orang dari anak buah Packard, namun pada akhirnya Kong yang lemas karena luka bakar pun akhirnya tumbang. Packard lalu menyuruh pasukannya yang tersisa meletakkan peledak-peledak di sekeliling Kong dan hendak akan menghabisinya. Namun tiba-tiba James, Hank, dan rombongannya muncul untuk menghentikan rencana busuk Packard.
Sempat terjadi bersih tegang di antara kedua kubu tanpa diduga di tengah Kong yang lemah muncul Skullcrawler yang jauh lebih besar dari sebelumnya dan inilah The Big One. Mereka semua pun berhamburan pergi menyelamatkan diri, namun tidak bagi Packard, dia malah bertahan di sana dengan dendamnya, dan pada saat Packard akan menekan tombol bom, tiba-tiba Kong berhasil bangkit lalu menggeprek Packard hingga tak tersisa. Mamam. Setelah urusannya dengan Packard selesai, Kong kembali harus menuntaskan dendam lamanya yaitu bertarung melawan The Big One dan pertempuran pun dimulai. Sementara Kong dan The Big One sibuk bertarung, James dan rombongannya akhirnya tiba di tepi danau lalu menembakkan suar untuk memberitahu titik keberadaan mereka kepada Brook yang sedang berada di kapal. Di saat James bersama yang lainnya berusaha berlari sejauh mungkin dari lokasi pertempuran, tanpa diduga The Big One malah mengejar mereka dan Cole berinisiatif menahan The Big One dengan mengorbankan dirinya. Namun di luar dugaan, pengorbanan Cole malah berakhir dengan sia-sia. Setelah menghabisi Cole, The Big One kembali mengejar rombongan James, namun lagi-lagi Kong kembali dan pertempuran kembali dilanjutkan. Hingga akhirnya Kong berhasil dibuat terdesak oleh The Big One dengan terlilit di sebuah rantai kapal dan pada saat Kong akan dihabisi, lalu tiba-tiba Hank, James, dan yang lainnya berhasil mengalihkan perhatian The Big One untuk mengarah kepada mereka. Lalu tanpa diduga Weeper dari atas tebing menembakkan suar tepat mengenai kepala The Big One. Dan itu berhasil sedikit mengulur waktu hingga Kong berhasil terlepas dari rantai yang membelenggunya. Dan lagi-lagi pertarungan pun kembali terjadi. Tanpa sengaja, Kong melempar The Big One ke sebuah tebing tepat di mana Weeper berada hingga membuatnya terjatuh. Menyadari itu, Kong sesegera mungkin menghabisi The Big One lalu menyelamatkan Weeper. Weeper yang sedang berada di genggamannya tanpa diduga The Big One kembali bangkit dan melahap tangan Kong yang sedang menggenggam Weeper. Di keadaan sulit tersebut, tanpa diduga, Kong berhasil menarik tangannya sekaligus mencabut jeroan dari The Big One. Akhirnya pertempuran sengit di antara kedua kaiju itu dimenangkan oleh pahlawan kita yaitu Kong. Setelah semuanya selesai dan pada saat James dan rombongannya sedang meninggalkan pulau, terlihat Kong yang berdiri dari kejauhan meraung dan menepuk dadanya menandakan dia adalah raja sejati Skull Island. Di scene akhir terlihat Hank Marlowe kembali ke rumahnya setelah puluhan tahun menghilang, sementara James dan Weeper direkrut oleh Brook untuk bergabung ke Monarch guna meneliti beberapa kaiju yaitu Muto, Mothra, Ghidorah, dan ditutup dengan raungan Godzilla. Dan film pun selesai.